I'm not gonna do it, man. I think I'm gonna skip this jump. We gotta do this together. Sonny, I'm coming. Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Me Time, dirilis pada tahun 2022. Serta mengisahkan seorang bapak pengangguran atau bapak-bapak rumah tangga yang gabut sehingga memutuskan untuk bersenang-senang bersama dengan sahabatnya dengan menggila di sebuah pesta. Oke, langsung aja pada intinya, let's go. Film dibuka dengan sebuah momen di mana Sonny tengah ikut berpartisipasi bersama sahabatnya, yaitu Huck, dengan melakukan olahraga ekstrim untuk merayakan ulang tahun ke-29 Huck. Namun karena Sonny ini orangnya penakut, dia lalu izin untuk kembali ke helikopter. Namun saat mendekati helikopter, dirinya tertiup angin helikopter sampai terjatuh. Huck segera menolongnya. Tapi sayangnya bukannya mengikuti arahan seperti saat latihan, Sonny malah semakin ketakutan. Beruntungnya Huck berhasil membuka parasut milik Sonny sehingga mereka berdua pun akhirnya selamat. Beberapa tahun kemudian, terlihat Sonny telah berkeluarga. Dia memiliki 2 orang anak yang bernama Des dan juga Eva. Sonny tidak bekerja, dia sangat sibuk menjadi bapak rumah tangga. Bahkan saking sibuknya, dia seringkali terjatuh karena tai kura-kura peliharaannya. Sedangkan istrinya bernama Maya, bekerja sebagai arsitek demi menafkahi keluarga. Di pagi itu, sahabatnya yakni Huck menelpon untuk mengajak Sonny merayakan pesta ulang tahunnya yang ke-44. Sonny jelas menolak karena harus mengurusi rumah tangganya. Dan setelah berhasil mencari-cari alasan supaya memutuskan panggilan dengan Huck tersebut, Sonny mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Sonny yang tak mau dianggap pengangguran pun berusaha untuk mengadakan konser bakat di sekolah anaknya. Selain itu dia juga termasuk ke dalam anggota komite sekolah. Kemudian diperlihatkan juga keseharian dari Sonny yang seperti ibu-ibu, mulai memberes-bereskan rumah hingga memasak. Dan di saat anaknya pulang pun, dialah yang menjadi figur penjemput anak. Sungguh bapak-bapak rumah tangga yang berbakti kepada istri. Malamnya Sonny dan Maya pun menghadiri pesta klien istrinya yang bernama Armando. Sonny sempat kebingungan di saat ditanya pekerjaannya, karena dirinya memang hanyalah sebatas pengangguran. Terlihat juga Sonny sangat tak mengerti apa yang sedang mereka bahas. Sehingga karena kebingungan, Sonny kemudian mencoba membual agar terlihat hebat. Ketika tiba di rumah, Sonny dan Maya mulai mengobrol serius. Maya berkata ingin liburan musim semi bersama anak-anaknya tanpa mengajak Sonny. Karena Maya juga ingin bisa mengurus anak-anaknya sendiri dengan cakap layaknya Sonny. Awalnya Sonny jelas menolak, namun akhirnya dia mengizinkan keinginan istrinya itu. Besok harinya Maya dan anak-anaknya pun bersiap pergi ke rumah orang tua Maya untuk liburan musim semi selama seminggu. Di sini Sonny akhirnya bisa menyendiri dan bersenang-senang. Lalu hal pertama yang ia lakukan saat menyendiri adalah menonton film biru jadul di kamarnya. Namun saat sudah mulai pemanasan, tiba-tiba putrinya yaitu Eva muncul dan melihat Sonny yang tengah pemanasan. Maya kemudian datang sambil meminta maaf serta mengatakan bahwa alasan mereka kembali hanya untuk mengambil boneka Eva. Sonny lalu bersenang-senang dan pergi ke beberapa tempat, namun Sonny terlihat tidak menikmatinya sama sekali karena dia bersenang-senang tanpa ditemani siapapun. Malamnya Sonny pun kembali dihubungi oleh Huck untuk datang ke pesta ulang tahun. Karena merasa bosan dan kesepian, akhirnya Sonny pun memutuskan untuk ikut. Keesokan harinya, Sonny pergi ke tempat yang di-share oleh Huck. Awalnya Sonny mengira pesta akan diadakan di kapal pesiar mewah yang terpampang di depannya. Lalu tak lama kemudian Huck pun juga datang menyapa.
Sony sempat kebingungan saat melihat Huck dan jemputnya yang kelihatan. Huck pun menjelaskan bahwa dirinya baru saja berenang. Tak lama kemudian datanglah bus dan Huck pun mengatakan bahwa bus tersebut akan membawa mereka ke pesta yang sesungguhnya. Di tempat lain, Maya dan keluarganya sedang bersantai. Tiba-tiba mereka kedatangan tamu yang tak diundang, yang mana dia adalah Armando. Dia datang karena telah diberitahu oleh Maya soal lokasi tempat ini sangatlah bagus untuk bisnis. Armando juga kemudian mengajak Maya untuk melihat-lihat pulau tersebut karena dia ingin membeli pulau itu. Serta dia juga menyarankan Maya supaya mendirikan perusahaan impiannya dengan Armando sebagai klien pertamanya. Awalnya Maya sempat menolak membahas pekerjaan karena dirinya tengah berlibur bersama dengan anak-anaknya. Namun setelah dibujuk, akhirnya Maya juga mau, asalkan anak-anaknya juga diajak untuk berkeliling menggunakan pesawat amfibi milik Armando. Kembali ke Sony, ternyata mereka akan berpesta di tengah gurun dengan konsep primitif. Terbukti di saat Sony ingin buang air dan menanyakan kepada Huck di mana lokasi tepatnya toilet, Huck hanya menyuruh Sony untuk buang air di dalam ember. Sony juga sempat tak percaya, namun tak ada pilihan lain. Saat tiba di puncak gunung, Sony juga sempat mengabadikan momen untuk dipostingnya di Instagram supaya teman-temannya tahu bahwa dirinya tengah bersenang-senang. Dan akhirnya saat sedang buang air di puncak gunung, Sony bertemu dengan anak singa gunung yang gemoy. Akan tetapi saat belum sempat cebok, dia langsung dikejar oleh induk singa gunung tersebut. Sony jelas langsung panik dan berlarian sembari meminta tolong. Beruntung dia dapat mengalahkan kecepatan serta keganasan singa gunung tersebut walaupun punggungnya terkena cakaran. Oh my God. I'm the big dog. Di malam harinya, karena rindu kepada Maya dan juga anak-anaknya, Sony mencoba menelpon. Namun bukannya menjadi momen untuk melepas kerinduan, Das yang mengambil paksa handphone dari ibunya dan berkata dirinya tadi berkeliling menggunakan pesawat amfibi milik Armando. Sony pun jelas-jelas langsung mengamuk karena Maya mengingkari janjinya. Sony yang hanyalah sebatas pengangguran hanya bisa merenungi nasibnya, apalagi setelah diomeli oleh Jill, mertuanya. Lalu Huck kemudian datang untuk mencoba menghibur Sony. Tiba-tiba datanglah juga dua orang asing yang ternyata dia adalah Stan, seorang lintah darat bersama dengan koleganya yaitu Dorit. Stan datang untuk menagih hutang Huck sebesar 47.000 US dollar. Stan berhasil menemui lokasi pesta Huck dikarenakan Sony mengupload foto di Instagram tadi siang. Sebenarnya Huck sempat meminta tambahan waktu kepada Stan. Namun meski diberikan tambahan waktu, Sony harus terpaksa digetok salah satu jarinya karena mengaku telah bertanggung jawab atas utang yang dibuat oleh Huck. Tak cukup sampai di sana, Dorit juga mulai membakar tempat pesta tersebut, sehingga akhirnya semuanya pun pulang. Sebagai sahabat sejati, Sony tetap menemani Huck untuk beres-beres. Di sini akhirnya terungkap juga bahwa Huck ternyata dipecat, bukan keluar dari pekerjaannya. Dia kacau dan meminjam uang ke lintah darat, namun semuanya justru malah bertambah menjadi masalah. Sony pun meminta maaf karena selama ini sok sibuk dan tak bisa membantu banyak untuk Huck. Lalu mereka pun pulang naik Grab sambil membawa kerang sisa pesta. Sony sendiri masih kesal dengan istrinya, dan ditambah dikompori juga oleh Huck, sehingga akhirnya Sony mengira keluarganya akan direnggut oleh Armando. Sony juga kemudian menyuruh si driver Grab, sebut saja Thelma, untuk menuju ke kediaman Armando. Awalnya Sony hanya ingin membuang kura-kura milik Armando, namun dia tak tega akan hal itu. Kemudian Huck dengan hati kotornya menghasut Sony untuk mengacaukan rumah Armando. Dan entah bagaimana mereka bisa masuk, sehingga akhirnya mereka pun mulai mengacaukan barang-barang milik Armando, seperti menggesekkan spatula kejemput Sony,
buang air di atas ranjang, dan lain-lain. Kemudian Huck sempat bercerita dia akan kabur ke luar negeri untuk menghindari utangnya, dan dia juga hanya memiliki waktu 1 hari. Sony pun mengajak Huck untuk melanjutkan pesta di rumahnya. Huck pun setuju dan mengirimkan undangan lewat Instagram miliknya. Akan tetapi saat akan pulang, Thelma tak sengaja menabrak kura-kura. Beruntung kura-kuranya masih hidup, tapi ternyata semua tindakan mereka telah terekam oleh kamera CCTV. Demi menyelamatkan kura-kura tersebut, mereka segera pergi ke dokter hewan untuk mengantarkan kura-kura itu. Karena Sony ini sebatas pengangguran dan tak memiliki kartu BPJS, akhirnya dia pun meninggalkan kura-kura itu di depan pintu. Setibanya di rumah, sudah banyak sekali orang yang datang. Sony sendiri tak menyangka bakalan sebanyak ini orang yang datang. Ternyata Huck juga mengundang artis ternama dan menyuruh Sony untuk berduet dengannya. Karena kesenangan yang ia lalui di malam ini, tanpa pikir panjang Sony si pengangguran akhirnya membantu Huck melunasi seluruh hutangnya menggunakan uang tabungan yang padahal uang tabungan tersebut adalah hasil usaha dari Maya. Huck langsung menelpon Stan si lintah darat dan Sony langsung membayar lunas utangnya saat itu juga. Kesenangan Sony mulai berakhir saat anak dan istrinya datang. Anak-anaknya diberitahu Armando kalau Sony telah mengacaukan rumahnya, kemudian istrinya datang dan menanyakan apa saja yang telah terjadi. Maya semakin syok di saat mengetahui uang simpanan mereka dipakai untuk melunasi utang milik Huck. Karena pusing mengetahui tingkah laku dari suaminya yang tak berguna itu, Maya kemudian pergi meninggalkan Sony dengan membawa anak-anaknya. Belum juga usai dengan masalah perginya Maya, mobil tua milik Sony malah ditabrak hingga hancur, dan ternyata itu adalah ulah dari Huck. Dia sengaja meminta bantuan temannya untuk menabrak mobil Sony agar dia dapat mobil baru dari asuransinya. Sony pun semakin dibuat pusing setelah mengetahui ternyata artis yang diundang oleh Huck harus dibayar 12.500 US dollar. Padahal Huck bilang dia akan membantu, tapi ternyata masih meminta bayaran. Sony pun akhirnya muak dan mulai menghentikan pesta serta menyuruh semua orang untuk keluar. Sony sangat marah dan kecewa kepada Huck karena sudah jelas-jelas dia adalah beban, tapi tetap saja tak bisa menjaga sikap untuk tidak menghambur-hamburkan uang. Paginya Maya dan Sony bertelepon. Sony membujuk Maya dengan mengatakan bahwa dia telah kembali menjadi bapak rumah tangga yang baik agar Maya mau pulang. Maya pun bersedia untuk pulang, akan tetapi untuk sementara waktu Sony diusir dari rumah. Dengan membawa mobilnya yang rusak parah, Sony akhirnya pergi menginap di rumah kawannya. Di sisi lain, karena Sony tak ada di rumah, Maya begitu kewalahan dan kerepotan mengurusi urusan rumah tangganya. Dia benar-benar tak tahu apa yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Di lain tempat, kini Sony telah mendapatkan mobil baru dari perusahaan asuransi sebagai pengganti mobilnya yang telah ditabrak. Kemudian Sony juga pergi ke rumah Armando untuk meminta maaf. Kura-kura yang kemarin sekarat kini telah sembuh. Sony pun juga sekali lagi meminta maaf karena telah salah paham. Di sini akhirnya diketahui juga bahwa Armando telah memiliki seorang pacar. Dan alasannya mendekati Maya terus-menerus karena murni tertarik dengan potensi Maya sebagai seorang arsitek. Hari pertunjukan bakat pun akhirnya tiba. Semuanya berjalan sesuai rencana Sony. Semua peserta menampilkan yang terbaik. Namun di saat acara penutupan yang diisi anaknya yaitu Des, dia malah gagal bermain piano dan malah mengamuk. Alasan Des mengamuk sendiri dikarenakan dia tak suka bermain piano dan selama ini telah dipaksa oleh Sony untuk bermain piano. Dan di samping itu ternyata Des sendiri sangat menyukai stand up komedi. Mendengar hal tersebut, Sony pun sadar terlalu mementingkan dirinya sendiri dan mengakui bahwa tak banyak hal yang ia bisa lakukan sebagai seorang pengangguran. Sony pun membebaskan seluruh anak-anak untuk tampil sesuai bakatnya masing-masing dan kemudian Sony pun dihampiri oleh Maya.
Mereka mengobrol cukup lama sampai akhirnya berbaikan. Tak lama setelah itu, Sonny juga tiba-tiba mulai panik di saat mendapatkan notifikasi uangnya yang senilai 47.000 US dollar telah dikembalikan oleh Stan si lintah darat. Sehingga Sonny pun bergegas mencari keberadaan dari Huck karena dia takut Huck telah dicelakai oleh Stan. Setelah menemukan lokasi dari Huck, Sonny langsung on the way. Dan sesampainya di sana atau di lokasi, entah bagaimana Thelma juga bisa ada di dekat lokasi. Akhirnya mereka berdua atau Sonny dan juga Thelma mengendap-endap masuk ke dalam kapal. Sonny sempat terkejut dan panik di saat melihat ada orang yang berlumuran darah. Dia mengira Huck telah dieksekusi. Tapi ternyata Huck baik-baik saja. Dan dia membuat kesepakatan dengan Stan si lintah darat untuk mengembalikan uang Sonny, sementara dia akan bekerja untuk Stan. Huck juga akan berpindah ke Yaman serta bekerja di sana. Sonny yang mendengar hal itu pun tak tinggal diam. Dia menawarkan Huck untuk mendirikan sebuah perusahaan pesta, karena Huck sangat pintar membuat pesta, dan Sonny sendiri bersedia melunasi kembali hutang Huck yang berjumlah senilai 47.000 US dollar itu. Huck pun sangat senang dan memeluk sahabatnya yaitu Sonny. Beberapa waktu kemudian juga diperlihatkan Sonny sedang mengadakan pesta ulang tahun anaknya. Di sini akhirnya Maya, istri dari Sonny, mendirikan perusahaan. Begitu juga Sonny dan Huck yang membangun usaha sendiri. Sonny juga sudah baikan bersama dengan Armando. Dan Huck kini tengah mengincar seorang janda anak 2 karena dia ingin menikah sebelum usia 60 tahun.